Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, yang terkutip dari Mazmur pasal 27 ayat 4. Beginilah sabda Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi tema renungan kita ini adalah kepuasan dalam hadirat Allah. Bapak Ibu dan saudara seiman, dunia yang kita huni ini penuh dengan masalah, penderitaan, sindiran, fitnah, tekanan, air mata, dan berbagai hal-hal yang sulit untuk kita terima. Nah, semua ini merupakan pertanda bahwa dunia yang sedang kita tempati ini adalah dunia yang telah rusak dan tercemar oleh dosa. Nah, pertanyaannya adalah dosa siapa? Ya, dosa saya dan dosa saudara, Bapak Ibu. Saya dan saudara sama-sama berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada yang benar di antara kita. Maka panggilan untuk bertobat itu bukan hanya ditujukan kepada saya, bukan juga hanya ditujukan kepada saudara, tetapi kepada semua orang untuk bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa, sehingga dunia ini tidak semakin rusak dan semakin tercemar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu yang perlu kita syukuri adalah bahwa sebagai umat tebusan Allah, kita mempunyai hak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga sekalipun kita berada di dunia yang penuh dengan masalah ini, yang penuh dengan sindiran, dunia yang penuh fitnah dan air mata, namun saat kita berada di hadirat Tuhan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kepuasan, ada sukacita, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya kita selalu dipanggil untuk mencari hadirat Tuhan. Pemazmur dalam renungan kali ini mengatakan bahwa hal yang paling berharga dalam hidupnya adalah saat berada di hadirat Tuhan. Saat ini kita juga dipanggil ke tujuan yang sama, Bapak Ibu. Sebab di sana dalam hadirat Allah itu ada jaminan kemurahan Tuhan. Orang yang berada di hadirat Tuhan akan mengalami damai sejahtera dan penghiburan, sekalipun menghadapi pencobaan dan berbagai penderitaan-penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui satu hal, bahwa tidak semua orang diperbolehkan masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk merasakan lawatan Tuhan. Mengapa? Ya, ada syarat yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Utamanya adalah manusia atau kita harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Itu di dalam Mazmur pasal 11 ayat 4. Artinya hadirat Tuhan itu kudus. Maka tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat mengalami hadirat-Nya. Itulah sebabnya kita dipanggil, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kudus adalah syarat utama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adalah mutlak bagi orang percaya berjalan dalam kekudusan setiap hari. Kalau hidup kita tidak kudus atau ada dosa yang masih belum dibereskan,
maka kita tidak akan mampu bertahan di dalam hadirat Tuhan. Jadi untuk merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, hidup kita harus benar-benar dalam keadaan benar. Ya, hidup kita harus benar-benar dalam keadaan benar. Hidup kudus yaitu harus sopan pada diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Sebab diri kita ini, ya tubuh kita ini adalah baitnya Allah, dan hati kita adalah tempat rohnya berdiam. Jangan katakan bait Allah itu adalah gedung gereja. Jangan katakan bahwa kita datang ke hadirat Allah itu adalah harus datang ke gereja. Tetapi ketika kita menjaga tubuh sebagai bait Allah dan menjaga hati tetap suci, ya sebagai tempat roh Allah berdiam, maka kita sedang berada di dalam hadirat Allah yang maha besar itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan itu sungguh teramat kudus. Karena itu kita pun harus hidup dalam kekudusan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.